Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang. Dengan Bapak Erik. Ya. Pak Erik, ini kita udah di penghujung acara mentoring kegiatan ekspor ya Pak. Bapak di sini sebagai apa Pak? Iya, jadi di program mentoring Go Ekspor tahun 2025 ini saya diundang sebagai narasumber. Nah, tapi narasumbernya nggak cuma saya, ada beberapa yang kebetulan adalah bagian dari tim narasumber saya. Kenapa ini harus menjadi tim narasumber dan harus disesuaikan dengan kegiatan ini? Karena ini kan ada tujuannya. Tujuan kegiatan ini yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Bandung, itu tujuannya adalah meningkatkan produk domestik bruto daerah Kota Bandung, yang juga akan mendukung PDB nasional. Jadi dalam PDB itu ada 4 pilar nih, Kak Dela. 3 pilar ini tidak berurusan dengan ekspor impor. Pilar yang keempat itu ada hubungannya dengan ekspor yang harus lebih besar daripada impor. Ya. Tapi 3 pilar yang lain bagus juga untuk nasional ya. Yang satu ini berhubungan internasional, yang 3 nasional. Seperti pengeluaran rumah tangga, pengeluaran pemerintah, investasi. Nah, yang keempat ini yang sesuai dengan programnya itu nilai ekspor yang lebih besar daripada impor. Jadi impor nggak apa-apa, tapi surplusnya harus lebih besar daripada impor. Bayangin gini, kalau Dela naik kendaraan umum, ya, ketika dari A ke B berisi Dela dan saya dan teman-teman yang lain, ya, kan tempat duduknya biasanya berapa tuh? 58, 57, 57 gitu ya, deretannya gitu ya, penuh. Pas balik dari B ke A kosong. Dan begitu terus, maka pendapatan dari A harus menutupi pendapatan B ke A yang kosong. Itu yang terjadi kalau ekspor aja, nggak ada impor. Betul. Nggak boleh ya. Yang ada dari A ke B penuh, dari B ke A mungkin setengah, ya, sepertiga. Pokoknya nilai ekspor harus lebih tinggi. Nah itu tujuan dari sini. Jadi akhir tujuannya atau akhir produk ini, teman-teman yang mengikuti kegiatan ini ada 90 orang ini, 100 kayaknya ya. 90 sampai 100 orang ini harus bisa ekspor. Yang sudah ekspor ada pasar baru di Eropa Barat. Tahun ini tujuannya ekspornya penetrasi ke Eropa Barat melalui Belanda. Baik. Yang lain, kalau yang belum ekspor harus bisa mulai ekspor, gitu ya. Kenapa Belanda? Karena Belanda itu adalah bagian dari Uni Eropa. Dan ada 2 juta orang Indonesia di Belanda. Menjadi itu diaspora, betul. Nah, 2 juta orang itu kan makannya sama kayak kita. Ya. Mereka juga senang makan rendang, senang makan yang berbumbunya dari Indonesia. Nah, aktivitas pemenuhan kebutuhan produk-produk yang diminta oleh orang Indonesia di sana itu yang membuat Belanda ini aktivitas impor dari Indonesianya tinggi, gitu ya. Terus orang Belanda udah lebih kenal produk Indonesia. Contoh, jengkol, pete. Itu bedanya susah tuh. Jengkol dan pete sama-sama stinky bean. Ya. Apa itu kira-kira menjadi faktor kenapa Belanda lebih mengenal, banyak orang Belanda lebih mengenal makanan Indonesia? Iya, apa ada karena sejarah historisnya? Betul, sejarah historis. Jadi kalau ini kan di Savoy Homan nih. Ya. Sebelah Savoy Homan itu ada gedung yang dulunya abad ke-18 adalah toko kelontong milik orang Belanda. Dari toko kelontong inilah produk Indonesia diekspor ke Belanda. Jadi apa yang teman-teman lakukan itu luar biasa, ya. Historical, secara muatan sejarahnya sangat besar sekali. Kalau dulu orang Belanda yang datang ke Indonesia melakukan ekspor dari Indonesia ke Belanda, sekarang orang Indonesia yang melakukan ekspor ke Belanda. Sebenarnya sudah ada, tapi lebih ditingkatkan sehingga ekspornya makin positif, makin besar nilainya. Gitu. Baik. Nah, ini tujuannya dari kegiatan ini. Dan Bapak sendiri diketahui dari Direktorat Inovasi dan Pengembangan Usaha ya Universitas Dian Nusantara. Apa sih Pak itu tuh? Ya, jadi universitas pada dasarnya harus melakukan tridharma perguruan tinggi. Ya, ada penelitian, pengajaran, pengabdian pada masyarakat. Ini bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Jadi dosen yang mengajari kampus dan mahasiswa itu harus berkegiatan di luar kampus. Ya. Nah, kenapa ini menjadi tim pengajar?
Karena pengetahuan teknis yang diberikan kepada peserta ini harus saling berkaitan, dan orang-orang yang mengajarkan itu harus ahli bidangnya, ya. Seperti misalnya manajemen bisnis yang berorientasi ekspor, itu ada profesor yang ngajar, yang memang harus memberikan informasi kepada teman-teman pelaku usaha di Kota Bandung. Manajemen bisnis yang berorientasi ekspor itu seperti apa sih? Ada profesor yang ahli dari latar belakang ilmu akuntansi di Universitas Dian Nusantara, namanya Prof. Ari Purwanti. Saya minta beliau untuk mengajarkan laporan keuangan untuk usaha kecil yang berorientasi ekspor seperti apa sih, gitu, yang sesuai dengan PSAK, ya, atau yang kurang lebih mendukung itu, sama dengan itu, sehingga standar. Sehingga ketika dari bank melihat, karena mereka membutuhkan dukungan dana untuk ekspor, ya, untuk kapasitas produksinya ditingkatkan, atau sertifikasi dan hal yang memerlukan dana atau ongkos kirim. Mungkin kalau mereka nggak punya anggaran cukup, mereka harus minta bantuan dari bank. Bank akan melihat laporan keuangan. Nah, saya minta Prof. Ari secara sederhana gimana sih ngajarin teman-teman nih, ibu-ibu, bapak-bapak ini, pelaporan keuangan yang berorientasi ekspor untuk usaha kecil. Ya, lalu ada saya sendiri yang memberikan beberapa materi, salah satunya standar ekspor. Standar produk ekspor itu harus ada 3 minimal, ada yang wajib, umum, dan khusus, ya. Lalu materi-materi yang lainnya seperti prosedur ekspor, ada freight forwarder, lalu ada membuat website. Website kan mahal tuh, hosting dan domain. Kami memanfaatkan Google Sites, jadi linknya bisa dikirimkan ke orang yang ingin membeli sebagai awal, ya. Dan ini kan suatu hal yang disimpan online dimanapun mereka berada. Pelaku usaha ini tinggal kirim linknya, orang bisa baca. Jadi kalau simpan di flash disk itu kan mesti dikirim-kirim, ya, gitu ya. Nah, Universitas Dian Nusantara itu memiliki banyak direktorat. Salah satunya adalah Direktorat Inovasi dan Pengembangan Usaha. Nah, tujuan Direktorat Inovasi Pengembangan Usaha ini adalah menjadi jembatan antara dunia luar, yaitu dunia usaha, dunia industri, pemerintah, dan profesional di luar sana, ya, dengan dunia kampus, dosen dan mahasiswa. Nah, kami menjembatani, misalnya dosen-dosen melakukan penelitian, penelitiannya dipakai nggak oleh dunia usaha, dunia industri. Jadi sebaiknya ada permintaan untuk melakukan penelitian tentang, misalnya ini kan teman-teman kan makanannya dalam kemasan tertutup perlu jangka waktu masa berlaku yang lebih panjang, gitu ya, ini untuk apa, kadaluarsanya. Lalu perlu bantuan untuk pemasaran internasional karena mereka bahasa Inggrisnya kurang. Nah, di Universitas Dian Nusantara ada prodi sastra Inggris, di mana para mahasiswa ini ketika magang kan harus magang, kan ada sertifikat pendamping ijazah. Nah, ada sertifikat pendamping ijazah, ada sertifikat magang yang harus dimiliki mahasiswa sebelum bisa skripsi, kan? Nah, jadi mereka bisa magang nih di perusahaan-perusahaan para pelaku usaha, membantu pemasaran internasional, membuat surat perkenalan dalam bahasa Inggris, membuat surat penawaran dalam bahasa Inggris, membuka percakapan dalam bahasa Inggris kalau negara tujuan ekspornya menggunakan bahasa Inggris, ya. Itu salah satunya. Nah, Direktur Inovasi ini bisa menjembatani itu, ya. Enggak cuma itu, ada kata kuncinya. Direktur Inovasi Pengembangan Usaha ini harus mendapatkan pendapatan lain di luar mahasiswa. Jadi pendapatan sebuah universitas itu kan dari mahasiswa, uang yang dikeluarkan mahasiswa. Nah, direktorat ini harus cari pendapatan lain sumbernya di luar itu. Untuk siapa? Untuk dosen dan mahasiswa. Jadi mahasiswa yang magang, nanti kami bisa upayakan agar diberikan uang, ya, fasilitas, akomodasi, lalu diberikan pendapatan jika apa yang dilakukannya berhasil, ya. Itu yang pertama. Yang kedua dari dosen. Jadi daripada mereka meneliti sesuatu baru menawarkannya, lebih baik kami approach dunia usaha dan industri, lalu ternyata, Pak, kami membutuhkan penelitian tentang A, B, C. Kami sampaikan ke dosen-dosen. Ada pendapatan untuk dosen. Ketika mereka melakukan penelitian, mereka mendapatkan sesuatu hasil jerih payahnya. Terus kegiatan ini juga
mereka menjadi narsum dan dibayar, ya. Walaupun sebenarnya ya kalau udah masuk ke dunia kampus maka pendapatan itu bukan jadi utama, ya, karena universitas itu kan didirikan oleh yayasan dan yayasan itu tidak mengutamakan laba sebagai tujuan utama. Tapi tentu saja money is not everything, but everything is money, kan masalahnya kan gitu ya. Baik dari Bandung.